Ya, saya bukan meminta bantuan ya, meminta ya untuk kita semuanya. Nah, ini Wira sudah mulai merekam. Saya mau nanya ini, bagaimana minta bantuan untuk direkamkan. Oke, ya. Nah, tentu saja selanjutnya adalah sebenarnya ini tugasnya ketua kelas, tapi karena Wira sudah merekam duluan, apakah Wira berkenan untuk menjadi ketua kelas kembali? Iya Pak, tidak apa-apa. Oke. Oh, langsung juga jawaban dari Kak Esa ini ya, setuju gitu ya. Padahal saya pinginnya Kak Esa itu yang jadi ketua kelas. Oke, nggak apa-apa ya, Kak Esa bisa jadi wakil ketua kelasnya. Kalau ternyata nanti ada beberapa hal yang memang saya harus membutuhkan relasi yang lebih dekat gitu ya. Karena Kak Esa biasanya jadi PR saya untuk perkuliahan saya gitu. Saya tinggal serahkan ke Kak Esa, itu disebar kemana-mana informasinya gitu ya. Saya minta bantuan Kak Esa gitu ya. Oke. Nah, setelah itu tentu saja ketua kelas yang hari ini memegang ya, Wira. Oke, Wira tolong masuk ke, kan sudah di Teams ini ya. Tolong masuk di Teams-nya dan kemudian di Teams pengauditan internal, terus kemudian masuk ke file dan mendownload rencana perkuliahan semester RPS. Yang itu kodenya RPS itu ada saya kirim 2, RPS yang apa ya, kurikulum Merdeka Belajar KMB. Jadi RPS KMB pengauditan internal. Supaya bisa dibagikan, di-sharingkan. Saya belum bisa mengatasi. Ini saya ini rangkap 3 ini. Di atas itu PC, kemudian laptop saya, dan kemudian ini handphone. Jadi saya masih menggunakan 3. Oh, no, tuh. Jadi nggak sombong ya, saya menggunakan 3 gitu ya. 3. Wah, itu. Jadi ini ada laptop, PC, dan kemudian handphone. Jadi ya karena apa? Karena PC saya belum sempat beli ininya apa? Toh PC lama yang kemudian kalau saya kasih kamera juga pasti akan tetap lambat. Laptop saya juga laptop lama dan kebetulan under OS, MacBook-nya masih MacBook lama yang tidak bisa lagi diupdate, sehingga tidak bisa diupdate ke OS 11, sehingga tidak bisa saya tidak bisa kemudian menginstal, ataupun kalau diinstal sudah saya install sebenarnya Teams, tapi ditolak karena saya harus mengupdate OS. Nah, MacBook saya sudah tidak bisa lagi, sudah terakhir, sudah 10 mentok. Padahal harusnya Teams itu bisa jalan kalau di OS-nya yang OS 11, apalagi yang sekarang sudah OS 12, bahkan akan 13. Demikian pula Windows saya Windows 7 untuk PC saya, tapi tidak kemudian memenuhi syarat untuk kalau kemudian saya pergunakan Teams-nya secara lancar. Jadi ini aja masih, kebetulan saya membuka beberapa laman dan buffering lama banget. Sepertinya saya harus mengupgrade semuanya, 2 ini PC ini dan laptop itu jadi satu. Jadi satu gadget, jadi satu gawai. Sayangnya saya masih terkendala dengan dana ya. Ya, sementara saya menggunakan 3 gadget yang fungsinya masing-masing. Oke, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Karena pandemi. Jadi tidak banyak kemudian pekerjaan di luar yang bisa saya ambil untuk memenuhi katakanlah gawai yang harus saya miliki. Oke. Tuh,
ini sama Wira. Nah, ini sudah di-share. Oke. Nah, ini untuk RPS. Jadi perkuliahan kita dari awal, nah itu di depan di atas itu, perkuliahan kita adalah pengauditan 2. Kok pengauditan internal? Pengauditan internal kan semester 7 ya. Semester 5 ini kita pengauditan 2, lanjutan dari pengauditan 1. Nah, kemarin sudah kita menggunakan KMB ya, sudah kurikulum Merdeka Belajar. Capaiannya itu kalau kemudian boleh saya urutkan, sebelumnya kurikulum kita sebelumnya itu menggunakan kurikulum 2013 itu urutannya itu seperti yang lain-lain ya. Jadi urutannya capaian pembelajaran, tujuan dari pembelajaran ini selalu ada 3 hal, sama sebenarnya tetap, tapi urutannya yang berbeda. Yang pertama itu kognitif, pengetahuan. Terus kemudian baru masuk ke setelah pengetahuan, itu baru masuk ke yang kedua, psikomotorik, keterampilan. Kemampuan kita menggunakan metode, kemudian menggunakan alat. Nah, kemudian baru afektif. Afektif itu berarti kita ke refleksi, kepada nilai, kepada hal-hal yang lebih filosofis. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini dibalik. Yang tujuan pembelajaran yang pertama itu pada afektifnya, pada lebih kepada rasa, pada filosofisnya. Sehingga di sini kita lihat CPL, capaian pembelajaran, itu diawali dari bagaimana kemudian hasil dari pembelajaran ini nanti kemudian sikap religius, menjunjung tinggi kemanusiaan dalam tugas. Baru kemudian kan yang ke CPLPP, itu menguasai konsep, menguasai konsep teoritis tentang perencanaan, prosedur dan pelaporan audit, tentang kebijakan dan prinsip-prinsip, dan sebagainya. Jadi rasanya dulu, hatinya dulu, baru kita ngomongin apa yang di dalam otak kita yang akan kita pikirkan. Baru kemudian apa? Setelah kita bisa mikir, setelah kita tahu, baru kita kemudian berlatih keterampilannya. Itu yang CPLKK itu ya, lebih pada keterampilan. Jadi bagaimana kita kemudian menyusun kertas kerja, menggunakan bukti, terus kemudian menganalisis bukti, sampai kemudian membuat laporan untuk laporan audit ini ya, yang di audit 2 ini. Terus kemudian bagaimana kita memanfaatkan keahlian profesional kita untuk kemudian melakukan teknik-teknik dan keahlian-keahlian yang harus dimanfaatkan dalam proses pengauditan. Jadi berbalik, hanya berbeda prinsip. Jadi lebih kepada rasa dulu, baru kepada kemampuan, baru pada keterampilan. Jadi apa yang di dalam hati dulu digarap, apa yang di dalam kepala, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan tangan kita, dan keterampilan itu. Jadi itu ya, pembelajaran itu selalu 3 itu capaiannya. Jadi pada kognitif, pengetahuan, psikomotorik, atau pada keterampilan, dan kemudian afektif, kepada rasa, kepada sesuatu yang sikap religius. Nah, ini yang kemudian berbalik, ternyata di kurikulum Merdeka Belajar itu dibalik, afektif dulu, baru kemudian kognitif, baru psikomotorik. Jadi itu yang berbeda di perkuliahan kali ini ya, terlihat di tujuan pembelajarannya, capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran itu berarti tujuan pembelajaran. Nah, kemudian agak turun lagi, kemudian kalau dinaikkan slide-nya ini di bawahnya kemudian apa aja pembelajaran secara garis umum kita ada 4 ya, M1, M2, M3, M4. Jadi lebih kepada bagaimana mahasiswa itu lebih memahami
prinsip, teori, kebijakan siklus akuntansi dan audit yang akan kita pelajari sepanjang pengauditan 2 ini. Nah, kemudian juga lebih kepada M2-nya itu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi dan audit. M3-nya mahasiswa, ini kemampuan mahasiswa, jadi capaian pembelajaran untuk prodi kepada mahasiswanya itu menyusun perencanaan dan kertas kerja audit serta pengumpulan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Tapi di sini disingkat ya, standar profesional audit. Sama aja. Auditor itu sebenarnya bisa akuntan publik yang sifatnya memang dia sifatnya adalah independen dan internal dan eksternal, atau kemudian akuntan manajemen yang di dalamnya itu salah satunya fungsinya adalah audit, audit manajemen atau audit internal. Nah, sifatnya lebih ke dalam. Nah, yang kita pelajari kita adalah sebagai auditor eksternal, sebagai auditor independen. Nah, deskripsi mata kuliahnya di sini itu lebih kepada pemahaman, praktik, evaluasi pemeriksaan akuntansi atau auditing, mulai dari penerimaan penugasan, perencanaan audit, analisis, pengujian berbasis risiko, terus baik pengujian pengendalian, resiko ada 3 resiko itu ya, resiko pengendalian, resiko inherent dulu yang ada di dalam perusahaan, maupun resiko pengendalian, maupun juga nanti ada resiko pemeriksaan. Ada 3 resiko ya, resiko yang melekat di perusahaan, resiko yang melekat pada pengendalian, lebih pada pengendalian internal, bagaimana mencegah fraud dan salah saji dan sebagainya, and so on. Dan kemudian resiko deteksi, bagaimana kemampuan auditor untuk melakukan deteksi 3 resiko itu. Dan kemudian kita melakukan pengujian substantif. Pengujian kepada hal-hal yang substansi, rasio dan sebagainya ya, proses bisnis. Dan kemudian pengujian yang sifatnya analytical, kemudian substantif. Substantif itu terkait dengan pengujian yang sifatnya bagaimana bukti, konfirmasi dan sebagainya, dan kemudian menyusun opini sampai kemudian membuat laporan auditornya. Jadi setelah kita mendapat penugasan, melakukan perencanaan ini sumber daya manusianya, waktunya, duitnya yang kemudian harus di cost yang dikeluarkan oleh auditor untuk bekerja. Kemudian dari itu dia melakukan pengujian dulu terhadap resiko, terus kemudian melakukan uji substantif dan analytical, gitu ya, yang kemudian dari itu baru disusun laporannya. Jadi kita tidak lagi ngomongin masalah prinsip-prinsip. Kalau kemarin di pengauditan 1 kan apa aja prinsip audit, apa aja yang harus kita lakukan sebagai seorang auditor, sikap mental kita ya, sikap mental independen dan sebagainya. Sedangkan di sini kita sudah lebih masuk kepada bagaimana melakukan auditnya, bagaimana fungsi audit itu dilakukan, bagaimana kemudian kita menyusun laporannya dan kemudian menyajikan laporan itu. Ya. Oke, kalau kemudian di sini ternyata ada pertanyaan, kalau ada kemudian yang didiskusikan silahkan langsung bertanya saja ya. Nah, materi pokoknya tentu saja adalah siklus audit, ada siklus revenue, siklus dari pengeluaran, siklus pendapatan, siklus pengeluaran ya. Tetap aja
Siklus-siklus itu kita harus ikuti karena ini kaitannya dengan akuntansinya, walaupun kemudian kalau saya dulu memang kemudian saat saya belajar dan bekerja itu pada cycle based accounting, cycle based audit, ya, jadi audit berbasis siklus. Nah, kemudian berubah zaman, kemudian sekarang menjadi audit berbasis resiko, tapi aktivitas auditnya tetap berdasarkan siklus. Jadi kita tidak kemudian melihat kas itu hanya dari kas saja, tapi kas ini asalnya dari mana, kemudian dipergunakan untuk apa, bagaimana sistemnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada sebuah siklus, bukan hanya akun per akun. Kemudian setelah itu bagaimana kita melengkapi laporan. Nah, ini nanti kita bisa belajar di audit, praktikum audit atau audit 3 sebenarnya. Itu nanti lebih kita ngomongin tentang atlas, ada alatnya. Tapi alatnya itu baru kita pakai, kita pelajari nanti di semester depan. Jadi bagaimana kemudian melihat resiko, terus kemudian kita kemudian mengantisipasi resiko, dan kemudian sampai ke penyelesaian auditnya. Nah, nanti kita kemudian akan di audit 2 ini belajar ada jasa atestasi, ada non-atestasi, ada jasa assurance, apa aja sih yang disebut jasa assurance itu. Bagaimana kita kemudian bekerja sama dengan auditor internal, dengan auditor sebelumnya, bagaimana kemudian penilaian terhadap ketaatan, terhadap tata kelola, dan sebagainya. Itu yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang. Nah, bukunya itu karena kita kemudian sudah menggunakan International Standard Auditing, sama itu kaitannya dengan IFRS gitu ya. Ini Anda bisa, salah satunya yang saya berikan itu adalah bukunya Pak Tuan Kota, gitu ya. Ini masih tahun 2014, kalau ada yang baru silahkan ya, audit berbasis ISA. Apalagi kalau Anda menemukan buku tentang audit berbasis risk-based audit, audit berbasis risiko, silahkan dipakai. Tapi ini buku standar saja. Kemudian yang kedua, buku dari Arons, Elder, dan Besley, tahun 2011 ya, jasa audit dan insurance. Ada yang lain, ada bukunya Pak Mulyadi, ada standar profesional akuntan publik, ada international standard. Nah, jangan khawatir, buku-bukunya ini walaupun tidak tepat bukunya, seperti bukunya Pak Tuan Kota, saya belum mendapatkan ininya apa ya, namanya e-booknya, tapi buku-buku yang lain itu saya sudah cantumkan dan saya sudah tempatkan di Teams ini. Jadi silakan Anda mengunduh atau mendownload materi-materi yang sudah saya berikan, termasuk standar profesional audit. Itu saya mendapatkannya sampai ke yang standar profesional audit di tahun 2020. Demikian pula standar profesional untuk internal audit, kalau ada, tapi nanti itu di mata kuliah yang lain ya. Tapi kemudian yang saya taruh di sini itu standar profesional akuntan publik dan standar standar akuntansi IAI ya. Jadi nanti kalau ingin belajar silahkan dipelajari. Itu yang terakhir produksi tahun 2000 diterbitkan tahun 2020. Ya enaknya jadi anggota IAI kan gitu. Jadi ada updatean dari IAI bisa di-download, makanya kemudian saya download, nah kan tidak ada kemudian ininya, ya kan itu kan saya aja akses mendownload. Ternyata kemudian bagaimana dengan menyebarkan, ternyata tidak dilarang ya, jadi saya sudah sebarkan aja ke mahasiswa. Karena apa kaitannya untuk pembelajaran Anda sebagai calon-calon akuntan, sebagai calon-calon auditor. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan?
mohon maaf, saya minum dulu. Ternyata teriak-teriak gini, haus juga. Ya, kabar terakhirnya, yang kabar buruknya, di kemarin itu, di perkuliahan sebelum ini ya, yang kemarin itu, 2 headset saya bermasalah semua. Yang awal itu headsetnya memang sudah bermasalah, terus kemudian yang satu yang lebih baik kemarin saya pakai ternyata lebih bermasalah lagi. Jadi headset saya yang relatif cukup baik itu kemarin sudah mati, kecil banget suaranya, adapun masuk kecil banget. Sedangkan yang satu itu seperti ya status pacaran yang putus nyambung, jadi kadang masuk kadang tidak gitu ya. Tapi kalau untuk dibuat dengarkan masih bisa, akhirnya saya pakai untuk headset mendengarkan aja. Dan ini akhirnya perkuliahan saya harus teriak-teriak. Mungkin besok, kalau nggak besok ya akhir pekan besok saya harus cari headset lagi nih, supaya kuliah saya tidak teriak-teriak kayak gini. Oke. Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan. Nah, hari ini, perkuliahan hari ini adalah menyampaikan rencana perkuliahan. Ya, rencana pembelajaran atau rencana perkuliahan semester. Sudah saya sampaikan. Tapi ini kan masih tadi gambaran umum. Bagaimana per mata kuliahnya? Nah, ini yang kemudian mari kita lihat per pertemuan. Dari minggu kedua. Tentu saja minggu kedua isinya pertemuan pertama. Yang pertama adalah di minggu kedua atau minggu depan itu ada auditing the transaction cycles untuk siklus transaksi. Dari apa? Dari siklus pendapatan, revenue. Auditing the revenue cycles ya. Jadi bagaimana siklus pendapatan itu diaudit. Nah, kita tahu bahwa kemudian ya kalau perusahaan nggak ada pendapatan kan namanya bukan entitas, namanya bukan perusahaan ya, bukan berusaha. Nah, transaksi bisnisnya mana? Transaksi bisnis itu diawali dari siklus pendapatannya yang dihitung duluan. Jadi agak berbeda. Kalau akuntansi kan kita ngomongin posisi keuangannya dulu. Kalau di audit itu dari enaknya kita omong dari laba ruginya dulu. Laba rugi di atas itu pendapatan ya. Maka pendapatan itu yang kita akan audit dulu. Kemudian kan di bawahnya baru kemudian kita ngomongin biaya dan beban. Nah, sedangkan laba itu adalah pertemuan dari dua ini, dari pendapatan dan biaya dan beban. Nah, yang pertama itu kita melihat dari siklus pendapatan. Pertemuan selanjutnya, di pertemuan minggu ketiga, pasti ketahuan kita. Pasti apa? Karena basisnya yang dilihat itu adalah siklusnya dari pendapatan, tentu saja yang kedua adalah expenditure, pengeluaran. Terdiri dari apa? Biaya dan beban, cost dan expense. Pengeluaran itu ya, siklus pengeluaran, biaya dan beban. Loh Pak, kok beda? Iya beda, Anda sudah semester 5, Anda pasti tahu bedanya antara biaya dan beban. Itu ya, mana yang biaya, mana yang beban. Enaknya omong kalau biaya itu terkait dengan perolehan pendapatan yang berhubungan langsung dengan operasional, sedangkan beban, namanya beban expense, itu tentu saja
non operasional tapi membeban, makanya dianggap beban karena dia membebani perusahaan. Kalau biaya itu Anda bisa lihat pada cost of goods sold, karena itu bahasa Inggrisnya cost. Ya, bagaimana kemudian cost dari bahan baku, tenaga kerja, overhead. Sedangkan beban itu expense kalau dalam bahasa Inggris. Nah, itu semuanya terkait yang di bawah beban-beban itu ya, mulai dari beban administrasi dan umum, terus kemudian beban gaji. Jadi yang namanya manajemen itu membebani bagi perusahaan. Jadi beban, kemudian yang lain-lain termasuk di dalamnya adalah beban penyusutan. Kan nggak ada biaya penyusutan, yang ada kan beban penyusutan. Jadi jangan salah-salah. Orang akuntansi harus jelas bisa membedakan antara biaya dan beban. Nah, di minggu ketiga, pada pertemuan kedua ini, perkuliahan kedua itu kita akan bicara tentang expenditure cycles. Nah, yang ketiga, kemudian kan dari mana sih sebenarnya perusahaan itu mendapatkan pendapatan? Nah, pertemuan ketiga itu kita ngomongin tentang production cycles. Dari siklus produksinya, dari mana perusahaan itu mendapatkan pendapatannya, dari siklus produksi. Production cycles-nya, jadi transaksi-transaksi yang terkait dengan siklus produksi. Setelah siklus produksi, terus kemudian ada supporting system, service cycles, yang menjadi tujuan audit yang selanjutnya. Setelah produksinya, jasanya. Apa aja di jasa ini? Loh, Pak, kan kita ngomongin manufaktur, Pak, karena ada produksi, ya apapun. Kalau kita ngomong walaupun perusahaan itu profit atau non-profit, dia perusahaannya itu adalah mau manufaktur ataupun dagang, ya ada proses produksinya sebenarnya. Ya proses aktivitas berproduksi itu. Dan kemudian ada jasa, bila ada produk, pasti ada jasanya. Nah, ini yang kemudian ya supporting system, atau kalau orang bilang itu ya. Nah, ini siklus terhadap service-service atau jasa-jasa yang ada di dalam cycles itu seperti apa. Nah, itu nanti dipelajari pada minggu kelima atau pertemuan keempat. Nah, setelah itu, jadi berangkatnya dari mana? Dari pendapatan dulu, biaya dan beban, produksi, jasa. Jadi beda, kalau akuntansi kan memang kemudian dari investasi, aset, berproduksi, terus kemudian berapa pendapatannya. Itu namanya kan apa ya, yang namanya konsepnya itu kan melakukan apa sih, saya kok lupa jadinya, ini terlalu bersemangat ya, melakukan proses transaksi yang kemudian itu posting, di post satu persatu. Nah, kita kemudian berbalik dari belakang, kita tarik ke depan, prosesnya adalah tracing. Jadi di akuntansi dan audit itu berbalik arah. Kalau audit itu postingnya, melakukan posting. Dari katakanlah, ini secara umumnya, dari kemudian jurnal sampai ke laporan keuangan. Nah, sedangkan proses audit itu adalah tracing, berbaliknya dari proses yang laporannya ada, keuangannya ditarik ke belakang. Jadi apa yang ditarik? Oh, pendapatannya dulu. Terus kemudian apa? Siklus selanjutnya, produksinya, bagaimana kemudian siklus jasanya dan sebagainya. Jadi dari belakang ke depan ditarik. Dari laporan keuangan, terus kemudian dilihat ke buku besarnya, dilihat ke jurnalnya. Jadi diurut dari belakang ke depan. Pembuktian terbalik, audit itu adalah prinsipnya pembuktian terbalik. Nah, sama seperti ini, dari kemudian kita tahu pendapatannya, kita tahu produksinya, kita tahu jasanya, baru dilihat ini investasinya
dalam bentuk apa aja, dari mana saja, itu yang kemudian baru diaudit pada tahapan selanjutnya. Nah, itu pada pertemuan atau perkuliahan kelima, nanti dari sekarang atau minggu ke-6. Nah, pada perkuliahan ke-7 atau pada minggu ke-7, itu kepada financing. Tadi kan investasi. Dalam bentuk apa? Oh, dalam bentuk aset dan lain sebagainya. Nah, financing ini pendanaan. Dari mana dia? Apakah dia pendanaannya itu dalam bentuk penempatan dana, penempatan modal sendiri, atau ternyata dia dari pinjaman? Nah, itu ditarik di belakang. Jadi berbalik, betul-betul berbalik, financing. Financingnya diaudit dari mana pendanaan, penempatan dananya. Jadi enaknya omong kan kemudian dibalik gitu ya, dari kemudian kita laba rugi, kemudian masuk ke neraca. Neraca ini dia dilihat dari asetnya, terus kemudian dari asetnya A-nya, terus kemudian dilihat sumber dananya. Sumber dananya dari mana? Di ekuitasnya. Apakah dari utang ataukah dari yang paling bawah itu yang terkait dengan sahamnya. Jadi kewajibannya dan ekuitasnya dari sisi pasifanya. Jadi setelah laba rugi dilihat, terus kemudian diurut dari atas sama seperti ini, diurut dari depan asetnya, investasinya dalam bentuk apa, baik itu modal kerja maupun aset dari aset lancar sampai ke aset tidak lancar, kemudian dilihat dari sisi pasifannya, itu dilihat dari sumber pendanaannya, financingnya, apakah dia dari kewajiban di bagian atas ataukah bagian bawah ekuitas ya, kalau di dalam laporan keuangan. Anda bisa bayangkan ya, kita akuntansi itu ternyata juga ada imajinasinya kalau tidak bisa melihat laporannya. Jadi ada letak-letaknya gitu. Nah, kemudian setelah itu siklus selanjutnya itu auditing investment and cash balance. Bagaimana lebih kepada cash balance, bukan hanya arus kas tapi juga cash balance. Jadi jangan sampai kemudian lebih berat investasinya tapi kasnya kurang, modal kerjanya kurang dan sebagainya. Itu dilihat. Karena apa? Kita ingat tujuan dari audit itu adalah memastikan kewajaran dan kelayakan laporan keuangan yang hasilnya itu adalah opini. Nah, kita harus memastikan bagaimana cash balance-nya. Nah, setelah kita tahu bahwa kemudian kalau kondisi kas dan non-kasnya sudah balance, arus kasnya beres dan sebagainya, baru kita ngomongin yang lain lagi, bagaimana completing and reporting auditing. Jadi kemudian pada pertemuan ke-8 itu kita melihat bagaimana melengkapi laporan keuangan. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam melengkapi laporan audit kita, laporan keuangan ya, melengkapi laporan audit kita. Apa yang harus kita masukkan di situ? Oh apa? Oh berarti bukti transaksi itu harus cukup. Bukti audit, bukan hanya bukti transaksi ya, bukti audit itu harus cukup, harus valid, harus sah. Karena apa? Dari situlah kita nanti kemudian menarik opini lengkap, terus kemudian bukti audit yang kita temukan lengkap, terus kemudian valid, sah gitu ya, dan baru kemudian kita bisa menarik opini. Tapi ini masih belum beropini kita, karena baru bagaimana melengkapi bukti audit yang kita pergunakan untuk pelaporan audit, laporan audit independen. Nah, selanjutnya pertemuan ke-9 atau pada minggu ke-10 itu kita kemudian bagaimana melihat laporan terhadap laporan keuangan, melakukan audit terhadap laporan keuangan, audited financial statement. Laporan keuangan yang sudah diaudit,
Dari yang tahun kemarin kepada sekarang, kondisinya sekarang, seperti apa kita kemudian melihat perbedaan-perbedaannya, melihat kelemahan-kelemahannya, konfirmasi yang sudah kita lakukan itu apa yang kemudian berdampak pada laporan. Salah satunya itu yang harus diawasi itu adalah subsequent event. Yang laporan kemarin sudah muncul, sudah kemudian sudah di laporan keuangannya sudah disusun, ternyata ada peristiwa yang menyusul kemudian subsequent event. Ya, salah satu contohnya yang subsequent event itu paling gampang, kita sebelumnya pada laporan sebelumnya, laporan keuangan dan sudah bahkan sudah diaudit, kita tahu ada penghapusan utang. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu, setelah laporan keuangannya muncul, setelah itu kemudian laporan auditnya muncul, tiba-tiba katakanlah pada pertengahan tahun ini atau sekarang ya di Agustus ini tiba-tiba orangnya lagi sadar gitu, kemudian membayar utangnya kepada kita. Nah, kita kan harus melaporkannya seperti apa peristiwa itu. Itu kan pasti kita buatkan, kita kan ya memang kemudian penerimaan lain-lain, tapi kan harus kita munculkan penerimaan dari mana. Oh, penerimaan dari utang, utangnya pada siapa dan sebagainya. Itu akhirnya terjadi perbedaan yang tahun ini dengan tahun kemarin. Makanya sering waktu kemarin Anda praktek di manajemen keuangan maupun analisis laporan keuangan kan ada banyak bingung. Loh Pak, kok laporan keuangannya beda ya? Yang laporan tahun 2018, 2019, 2020 kok beda? 18 dan 19 beda Pak. Karena apa? Kok ada perbedaan tertentu, walaupun tidak di semua ya. Tapi ada beberapa yang beda akunnya. Demikian pula 19 ke 20. Pada beda, mana yang saya pakai? Yang dipakai tentu saja adalah laporan keuangan yang terakhir. Karena apa? Ada yang namanya subsequent event tadi, peristiwa-peristiwa setelah tanggal neraca. Yang itu sebenarnya adalah peristiwanya berawal dari laporan keuangan tahun sebelumnya, tapi kemudian ada sesuatu yang kemudian harus laporan keuangan itu disesuaikan dengan kondisi terkini. Salah satunya contohnya itu yang paling gampang. Utang sudah kita hapuskan, sudah selesai kan, kita lakukan penyesuaian, kita buat laporannya, diaudit, ternyata auditnya beres juga, tapi bahwa kemudian pada tahun ini orangnya mengalami entah dapat dari mana ya, hidayah atau apa dan sebagainya, terus kemudian dia ingin melunasi. Nah, laporan keuangannya bagaimana? Kan tidak bisa kita anggap sebagai pendapatan lain-lain. Ya bisa saja pendapatan lain-lain, tapi dari mana? Masa sumbangan? Oh enggak, orangnya bayar utang kok. Makanya yang tahun kemarin harus kita balik, kita buka, utangnya kita hidupkan, kita kemudian bayarkan sebagai pendapatan tahun kemarin, tapi kan diakuinya pada tahun ini. Itu subsequent event. Nah, walaupun sudah diaudit, laporan keuangan itu bukan berarti berhenti sampai di situ. Ternyata ada peristiwa-peristiwa yang tetap harus kita catat dan kita ikuti. Dan kemudian kita laporkan dan kita audit lagi. Jadi ada catatan-catatan tertentu yang menjadi pelengkap. Malah kalau nggak diungkap, itu jadi kelemahan laporan keuangan. Tapi kalau diungkap, subsequent event-nya, terus kemudian dilaporkan pada tahun ini, berarti kan keterbukaannya terpenuhi ya. Nah, itu yang kemudian menjadi laporan keuangan itu berbeda dari tahun kemarin dan tahun ini. Nah, oke, setelah kita laporkan laporan audit itu, kemudian kita buatkan opini, ternyata masih ada di post audit. Setelah post audit bagaimana? Setelah pasca audit ini bagaimana? Responsibilitas kita, tanggung jawabnya kita di mana? Apakah kita biarkan saja ataukah kita kemudian masih harus mengawal bahwa kemudian laporan keuangan yang tahun sebelumnya yang kemudian kita sudah audit, bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana kita menyampaikannya kepada klien dan bagaimana kemudian kalau klien ini butuh perbaikan-perbaikan, seperti apa yang kita bisa lakukan perbaikan-perbaikannya? Ya, masukan-masukannya. Nah, itu manajemen letter dan sebagainya itu jadi kalau manajemen letter itu kan statementnya manajemen, tapi dari kita dari opini kan pasti kemudian ada
hal-hal yang kita jadikan catatan untuk manajemen untuk diperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Nah, tanggung jawabnya kita seperti apa? Ya sebenarnya itu setelah diserahkan beres sih. Tapi bahwa kemudian pasti mereka juga akan minta bantuan jasa-jasa yang non atestasi, yang bukan jasa tentang pelaporan keuangan. Tapi ini kayak gini, seperti apa perbaikannya, kayak apa dan sebagainya. Nah, biasanya komunikasinya lewat auditor internalnya gitu ya, atau katakanlah lewat komite auditnya gitu ya. Jadi antara KAP dengan perusahaan, dengan manajemen itu kan ada yang di tengah komite auditnya gitu ya, yang kemudian menerjemahkan, termasuk auditor internal di dalamnya. Nah, secara praktik contohnya paling gampang itu saya kebetulan membantu di sebuah perusahaan, Anda sudah tahu ya, saya ada di koperasi kredit. Nah, kemudian di audit ada auditor. Nah, ya, di tengah-tengah ini, jadi mengkomunikasikan termasuk menerjemahkan bahasa-bahasa audit kepada manajemen, kepada komisaris untuk bisa diketahui ya, kepada pengurus itu harus diketahui seperti apa atau bahasa akuntansinya, bedanya ini apa sih dengan bahasa umumnya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada hal yang lain, kalau ternyata ada permintaan, oh ini seperti ini ya, kan tidak perlu kemudian auditornya datang lagi, kontrak lagi. Ya nggak apa-apa sih kalau itu memang sampai di sana dibutuhkannya ya. Tapi bahwa kemudian saya bisa menyampaikannya, saya bisa menyampaikan kepada auditor saya gitu ya, kepada auditor kami, Pak kalau ada gini-gini gimana, Pak langkah-langkah ini sudah benar nggak Pak, Pak langkah seperti ini bagaimana, enaknya seperti apa. Nah kemudian auditor udah baik Pak, bisa dijalankan, bisa ditambah ini komunikasi-komunikasi lebih lanjut itu yang bisa dibangun untuk melengkapi laporan audit dan jadi tanggung jawab pasca audit itu dilakukan. Itu pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan ke-11, pada minggu ke-12 itu attest service and report. Bagaimana kalau jasa atestasi dan bagaimana pelaporannya. Tadi sudah di luar jasa assurance, jasa yang jadi tanggung jawab auditor memang seharusnya assurance, memberikan assurance itu apa ya? Memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan. Bagaimana kalau ada jasa atestasi dan jasa-jasa yang lain yang dimintakan. Ini bagaimana auditnya dilakukan. Ini attest service, jadi jasa atestasi. Jasa assurance, jasa memberikan keyakinan, opini audit dan sebagainya. Dan kemudian pada pertemuan atau pertemuan ke-13, pertemuan ke-14 itu bagaimana dengan internal auditing, bagaimana dengan operational auditing, bagaimana dengan governmental auditing. Ini pengetahuan kita yang lebih luas aja untuk mengantarkan kita pada bagaimana audit internal, audit operasional atau audit ketaatan dilakukan, compliance audit ya, bagaimana terus kemudian governmental auditing, bagaimana fungsi-fungsi audit yang dilakukan oleh APIP ya, pegawai negeri yang kemudian mengawasi. Contohnya bisa saja kemudian sampai lebih besar itu kan BPK, BPKP, sampai pada KPK kalau di tingkatan kabupaten atau provinsi itu inspektorat itu yang bekerja untuk akuntan sektor publik. Nah, pada minggu ke-15 itu revisi dari makalah, dan kemudian penyusunan artikel. Jangan khawatir, saya masih setia pada cara pembelajaran saya yang sudah saya yakini sejak lama gitu ya, bahwa kemudian kalau ingin belajar itu tidak hanya saya bercerita, saya menyampaikan seperti ini paling Anda masuk 20-30%. Tapi kalau Anda kemudian mendengarkan dari teman Anda sendiri, kemudian sambil kemudian berdiskusi, itu bisa sampai 50%. Yang lebih baik lagi tentu saja kalau kemudian apa? Anda membaca, menulis, dan kemudian mempresentasikannya, dan kemudian mendiskusikannya, itu bisa sampai 80% pemahamannya. Dan saya tetap yakin dengan yang namanya, ada istilahnya besi menajamkan besi, orang itu menajamkan orang yang lainnya dengan presentasi, dengan membuat makalah, naskah akademik ya, terus kemudian mempresentasikannya, mempertanggungjawabkannya dalam diskusi dan sebagainya. Nah itu jauh lebih pemahamannya. Dan selain itu
Daripada kita kemudian ujian tertulisnya itu kuis besar 1, 2, 3, 4 malah mengurangi pertemuan, ini 14 kali, bisa pertemuan semuanya, dan kemudian kuis besarnya bisa dengan makalah. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk makalah ini, itu langsung kuis besar 1, 2, 3, 4 saya bisa nilai lakukannya, nilaikan semuanya gitu ya. Sedangkan untuk artikel itu sifatnya individu dan itu pada masing-masing kelompok itu sebenarnya ada. Kalau mau ini sudah terlanjur ditutup nggak apa-apa ya. Kalau di bawah dari RPS saya itu satu definisi tentang apa itu CPL, CPLKK, dan sebagainya. Terus kemudian di bagian bawah itu ada penugasan dan penilaiannya. Nah, di sini petugas penilaiannya bagaimana kemudian Anda mempresentasikannya dalam bentuk makalah, formatnya sudah saya berikan. Terus kemudian juga bagaimana struktur artikel. Itu sudah saya sampaikan semuanya ya. Kalau makalah itu 5 bab, kalau artikel 3 bab. Perbedaannya di mana? Itu di perkuliahan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, di perkuliahan etika bisnis. Kalau makalah itu lebih sifatnya deskriptif. Jadi seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi Anda bisa kemudian, Pak, bagaimana 30? Apakah bisa disebut makalah? Ya, kalau Anda yang harus Anda jelaskan memang banyak, luas ya, bukan hanya 30 halaman. Bisa kemudian 50, bisa 100, 120, terserah aja. Ya, namanya paper, makalah. Itu menjelaskan, mendeskripsikan ke seluas-luasnya. Beda dengan kebalikannya, kalau yang namanya artikel. Nah, artikel itu adalah rangkuman. Lebih banyak mana? Lebih banyak pembahasan. Jadi kalau artikel ya biasanya cukup 15 halaman, rata-rata 10 sampai 20 itu cukup. 25 maksimal lah, lebih dari 25 jadinya makalah dong. Dan tidak perlu 5 bab, karena bentuknya hanya 3, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, di pendahuluan ini, baik latar belakang, landasan teori, dan studi kasus dirangkum menjadi 1. Ya, bisa biasanya 3 sampai 5 halaman, setelah itu opini, ini bisa 10 sampai 15 halaman, setelah itu penutup yang pada bagian akhir, namanya penutup, ya isinya cuma kesimpulan 1-2 halaman aja sudah lebih dari cukup. Kira-kira itu perkuliahan saya, jadi tetap perkuliahannya adalah bentuknya metodenya presentasi per kelompok, dan kemudian untuk kuis besarnya dalam bentuk artikel itu perorangan. Ya, karena sudah saya tuliskan ini ya, penugasan. Sedangkan untuk kuis kecilnya, Pak, dari mana? Dari aktivitas kelas saja. Anda kalau sering bertanya, pasti kemudian mendapatkan nilai kuis besar. Loh, Pak, sama penyajinya lo dibatasi, lo kan nggak perlu dibatasi sampai 3 kali. Katakanlah sampai 10 penanya, boleh sampai kalau akun ada 12, 13, ya itu kan tergantung dari si presenter ya. Kalau kemudian penyajinya itu, Pak, saya cuman ini Pak menyajikan pertanyaan saya batasi sampai 10, boleh sampai 15 silahkan. Tapi jangan kemudian Pak cukup 2 aja Pak ya. Ya teman kalian tuh nggak dapat kuis kecil. Terus kemudian yang jadi bertanya banyak kan malah saya. Itu ya. Oke, itu kira-kira struktur dari perkuliahan kita semester ini. Bentar. Nah, ini kan pengauditan 2. Mahasiswanya berapa ini ya? Oh, ada 35 orang. Dari yang atas sendiri itu ada Deosi, sampai yang di bawah sendiri nomor 35 itu Cut Ayu Putri Kurniawan. Wah, berarti anaknya Pak Kurniawan ini. Ya.
Berarti kalau kemudian dibagi dengan 13, berarti per kelompok 33. Kecuali nanti kalaupun dibagi 33, Pak, 33 kan 36 ya, nanti yang ada kelompok yang isinya cuma 2 orang saja. Oke, itu yang bisa saya sajikan untuk RPS pengauditan 2. Oke, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Mohon maaf, siang-siang suruh teriak-teriak ya. Ternyata lebih capek kalau mengajar online dan kemudian saya harus teriak-teriak tanpa menggunakan alat yang proper, yang baik gitu ya. Ternyata lebih mencapai. Mending aja di depan kelas gitu. Saya teriak-teriak 2 jam, 2,5 jam juga nggak terlalu haus ya, karena interaksinya kelihatan gitu, enak ngobrol, bisa nanya, bisa saling istirahatnya itu kan kalau kemudian apa ya, dia biasanya sekitar 15-20 menit itu kan capek gitu ya, untuk mengurangi rasa capek itu saya nanya, ya Pak ini mereka kemudian saling ngobrol, kemudian bagaimana, oh tanggapan ini yang lain, jadi enak gitu ya, ya cukup 5 menit, masuk lagi ke mata kuliah lagi gitu ya. Tapi kalau seperti ini, sepertinya kalau daring ini capek, harus ngomong sendiri kurang lebih 50 menit, ternyata sudah harus 2 kali minum. Sudah begitu nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa melihat. Kebetulan angkatan ini hanya beberapa ya yang sempat ketemu saya. Oke, kalau ada lagi yang didiskusikan, ada yang kalau tidak, silahkan dari Anda nanti berembuk, kira-kira siapa akan berteman dengan siapa ya, maksimal 3 orang, satu kelompok. Jadi 3 orang, kecuali ada satu kelompok yang isinya 2 orang memang. Nah, kemudian silahkan juga berbagi, atau kemudian maunya, oh saya maunya ini Pak, saya maunya ini, silahkan mengajukan ke ketua kelas, kemudian ketua kelas menyusun. Nanti siapa minggu kedua atau pertemuan perkuliahan pertama, itu nanti siapa akan menyajikan apa, silahkan diatur oleh ketua kelas, dan nanti saya hanya, enaknya omongan saya tinggal menerima informasinya gitu ya. Perkuliahannya minggu depan dimulai dengan diskusi siapa yang akan maju dan silahkan menyiapkan diri untuk pertemuan ke depan. Nah ini diatur oleh ketua kelas ya. Siklus pendapatan revenue ya, saya serahkan kepada Wira untuk mengatur. Oke. Ada pertanyaan sekali lagi, adakah pertanyaan, adakah hal yang ingin ditanyakan, yang ingin didiskusikan? Untuk ketua kelas, Mbak Wira sudah jelas ya, tidak ada kendala ya, karena seperti
Ini sudah semester ketiga ya bersama saya dengan sistem yang perkuliahan atau pembelajaran versi saya, versi Daniels gitu ya. Dengan diskusi, Iya, presentasi, Pak. membuat makalah ya, jadi nggak ada keberatan ya. Sudah biasa ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, pertemuan pertama ini bisa saya cukupkan sampai di sini. Oke, kita akan akhiri dan tutup perkuliahan hari ini. Oh ya, kalau dalam posisi mengajar, walaupun harusnya ini bekerja di rumah, saya pasti akan berada di kampus karena keterbatasan alat. Saya tidak bisa kemudian ada di rumah. Jadi saya ke kampus, jadi kalaupun ada, ini kan kita berdoa ya sampai tanggal 30 Agustus ini PPKM, setelah ini mungkin kalau ada mahasiswa Anda yang mau kemudian ke kampus, mau diskusi, mau nanya atau apa, silahkan di September itu bisa mungkin ya. Kalau tidak, kalau ada yang mau datang ke rumah, kalau di seputaran Malang atau kemudian menanyakan masalah kuliah, entah itu WA, telepon atau WA call, silahkan saya buka seluas-luasnya untuk melakukan diskusi. Ya, tentu saja disesuaikan dengan jadwal ya. Kalau jadwal jangan kemudian jadwal mengajar gini telepon saya, ya tidak ya. Tentu Anda nanti di luar jadwal. Kalau Pak diskusinya kalau nanti Pak setelah di luar jam kerja, saya nggak ada masalah. Kalau ternyata Anda WA saya, tanya saya, diskusi dengan saya, itu katakanlah ya tentu yang jam wajar ya, antara jam setelah lepas maghrib ya, jam 6 sampai jam 9, ya silahkan. Jangan kemudian Anda diskusi dengan saya, nanya-nanya ke saya, lagi jam 10, jam 11. Ya kan sudah saya menjelang tidur itu. Apalagi kalau kemudian ngajak diskusinya jam 3 pagi. Nah, tentu saja saya tolak gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kalau memang cukup, kita akan tutup dan akhiri pertemuan hari ini. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, dan semoga perkuliahan Anda lancar, Anda lulus dengan baik untuk perkuliahan ini maupun untuk sepanjang kuliah Anda di Universitas Majong. Berdoa menurut iman kepercayaan masing, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan ya di minggu depan untuk presentasi yang pertama. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.